Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evita Mala akan mereview materi pendidikan PAI, PAI luar sekolah. Ya. Kali ini materinya itu tentang PSH, yaitu pembelajaran sepanjang hayat atau Living Learning 3L. Nah, PSH di sini ada beberapa sub. Yang pertama konsep PSH, yang selanjutnya ada kepentingan dan juga cara pengamalan, dan yang terakhir faktor mempengaruhi PSH. Menurut Paul Legrand, pegawai pertumbuhan pendidikan UNESCO, bahwa pendidikan sepanjang hayat itu tidak hanya didapatkan di sekolah saja gitu, dan juga tidak membatasi ya tentang umur. Kalau PSH itu tidak harus menekan atau membatasi faktor kanak-kanak sampai remaja, tidak. Tapi PSH di sini dari kanak-kanak, remaja sampai dewasa, mungkin sampai tua pun pendidikan sepanjang hayat ini terus dilanjut. Namanya juga pendidikan sepanjang hayat ya. Hayat itu kan kehidupan. Berarti selama manusia tersebut hidup, pendidikan itu penting untuk dirinya sendiri. Untuk konsep pembelajaran sepanjang hayat di sini diambil dari firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5 yang adalah wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah. Yang intinya itu bacalah, Iqra. Nah, di sana Iqra di sana itu maksudnya luas ya, maknanya masih umum. Misalkan baca, mungkin bisa baca tentang kehidupan, baca bagaimana meneliti, mengamati apapun yang ada di sekitar, atau membaca, melihat ilmu-ilmu yang mungkin kita tidak tahu gitu. Jadi ilmu di sini tidak hanya didapatkan di dalam sekolah saja ataupun dibatasi dari sesuai umur, tidak. Jadi di sini namanya juga sepanjang hayat. Pendidikan di sini untuk berlaku untuk orang tua juga gitu, seperti itu. Nah, bagaimana caranya mempelajari atau memakai metode pembelajaran sepanjang hayat di sini? Bisa dari beberapa metode ya. Pertama, bisa mengikuti dari kursus atau latihan tambahan, atau bisa kita searching sendiri di internet gitu, bagaimana pendidikan dan keadaan zaman sekarang, dan juga pembelajaran melalui teknologi seperti yang tadi saya sebutkan barusan ya, melalui platform digital YouTube atau misalkan podcast gitu. Dan juga penyertaan dan aktivitas di komunitas gitu. Jadi misalkan biasanya ya ibu-ibu atau bapak-bapak yang komplek perumahan itu biasanya banyak yang komunitasnya yang berintelektual gitu. Jadi mungkin dari diri sendiri ada kesadaran, jangan sampai pas kita lagi ngumpul itu kita kayak pelangak pelongo, nggak tahu, nggak jelas. Walaupun ya usia itu tidak menentu orang itu cerdas atau tidak. Bahkan sekarang ya bapak-bapak saja ya, atau anak-anak yang masih kecil juga udah tahu perkembangan zaman sekarang itu seperti apa gitu. Bahkan dalam berbicara pun anak-anak sekarang sudah mahir gitu. Dan usia tidak menjadi batasan atau menjadi penghalang untuk beliau-beliau ini belajar. Maka dari itu mungkin dari dukungan diri sendiri, bagaimana caranya bisa mendapatkan pendidikan di luar sekolah. Itu dengan cara pendidikan sepanjang hayat. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran sepanjang hayat di sini mungkin dari sikap atau dari individu sendiri
ya bisa dibilang kemauan sendiri. Dan yang kedua bisa jadi dukungan dari keluarga. Melihat tuntutan keluarga, oh keluarga ini pinter nih, keluarga ini berintelektual nih, keluarga ini begini gitu. Nah, jadi termotivasi untuk belajar mandiri. Terus juga bisa dari akses teknologi dan infrastruktur, dan karena mungkin bapak ibu atau anak-anak remaja suka iliterasi ya, suka membaca hal-hal yang mungkin efek ingin taunya besar, jadi oh ini apa ya, jadi akhirnya belajar sendiri seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.